Memilih antara membeli tanah atau rumah sebetulnya pertanyaan tentang tujuan. Apakah Anda mengejar kenaikan modal, capital gain, arus kas bulanan dari sewa, atau kombinasi keduanya, dan juga tentang toleransi risiko serta likuiditas yang Anda butuhkan. Tanah memiliki karakteristik sederhana. Tidak ada depresiasi fisik, biaya perawatan minim, dan potensi kenaikan nilai kuat terutama jika lokasinya akan dikembangkan, misalnya dekat proyek infrastruktur atau perluasan kota. Banyak laporan pasar mencatat bahwa lahan di lokasi strategis bisa mengalami apresiasi cepat dalam beberapa tahun ketika ada proyek besar di sekitarnya. Namun keuntungannya biasanya terikat pada waktu. Investor harus sabar menunggu momen likuidasi karena tanah relatif kurang likuid dibandingkan properti siap huni. Di sisi lain, rumah menawarkan dua sumber nilai, kenaikan harga dan pendapatan sewa. Rumah siap huni lebih likuid untuk segmen pembeli yang mencari hunian langsung, dan bisa langsung menghasilkan arus kas jika disewakan. Data rental yield menunjukkan bahwa properti residensial di beberapa wilayah Indonesia masih memberi yield yang menarik. Angka ini bervariasi berdasarkan kota dan tipe properti. Di daerah wisata atau segmen tertentu yield bisa berada di kisaran menengah hingga tinggi. Namun rumah juga membawa biaya operasional, perawatan, pajak, biaya manajemen sewa, dan potensi periode kosong yang harus diantisipasi. Jadi rumah memberi fleksibilitas arus kas tetapi juga memerlukan manajemen aktif. Untuk mengetahui mana yang lebih untung, lakukan perhitungan total biaya dan proyeksi pendapatan. Prinsip praktisnya, hitung total biaya awal, harga beli pajak dan biaya notaris biaya perolehan seperti BPHTB, lalu tambahkan biaya berulang, renovasi untuk rumah, biaya sertifikat atau PBB untuk tanah, dan bandingkan proyeksi keuntungan bersih misalnya 5-10 tahun. Jika tujuan Anda sewa jangka pendek, perhatikan gross rental yield. Rumah atau unit yang bisa disewakan akan mengungguli tanah dalam hal arus kas. Jika tujuan Anda capital gain jangka panjang tanpa repot, tanah di koridor pengembangan seringkali menang, asalkan Anda membeli dengan harga yang benar dan menahan sampai wilayah berkembang. Risiko yang perlu diperhitungkan juga berbeda. Tanah rentan terhadap risiko regulasi dan sengketa sertifikat jika dokumen tidak bersih. Harga tanah bisa turun jika rencana pengembangan batal. Rumah, selain risiko hukum, menghadapi risiko fisik, renovasi tak terduga, biaya perawatan, dan risiko likuiditas bila lokasinya kurang diminati. Solusi praktis, lakukan due diligence menyeluruh, cek sertifikat hak atas tanah, rencana tata ruang kota, riwayat pembayaran pajak, hingga survei kondisi fisik rumah. Bandingkan harga dengan transaksi aktual di area yang sama, dan siapkan buffer liquid minimal 10-20 dari total dana untuk menutup biaya tak terduga. Anda bisa menggabungkan portofolio, beli tanah untuk bagian alokasi jangka panjang dan toleransi likuiditas tinggi, serta alokasikan sebagian modal pada rumah atau unit sewa yang memberi arus kas. Jika modal terbatas, rumah secon di lokasi matang sering memberikan kombinasi terbaik antara likuiditas dan potensi sewa. Sementara kafling atau tanah di koridor proyek bisa menjadi leverage apabila Anda sanggup menunggu. Untuk investor yang mengutamakan efisiensi, fokuslah pada lokasi. Lokasi menentukan lebih banyak daripada label, tanah, atau rumah dalam menentukan hasil akhir. Kesimpulannya, tidak ada jawaban baku. Tanah lebih unggul untuk capital gain jangka panjang dengan biaya perawatan rendah, sedangkan rumah unggul untuk arus kas dan likuiditas yang relatif lebih baik. Pilihan yang paling menguntungkan muncul ketika Anda menggabungkan data, biaya total, proyeksi kenaikan harga lokal, dan potensi sewa, dengan tujuan investasi dan kemampuan manajemen risiko Anda.